Nah, ini namanya drying pellet ya. Drying pellet ini aktifnya berwarna orange. Jadi kalau sudah berubah jadi warna putih, dia sudah nggak aktif lagi. Jadi udah harus diganti kalau udah pucat. Nah, kita buka kayak gini. Ini di kapan dipakainya? Setiap malam. Jadi pasien itu alatnya harus dikeringkan ke dalam kotaknya. Cukup taruh seperti ini aja atau boleh di seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini boleh. Ini pun sama, dia udah bisa menyerap walaupun dia seperti ini kan nyerapnya sebetulnya dari sini kan. Nah, ini kalau kayak gini biar kita tahu, oh ini udah putih nih, udah harus diganti. Baterainya nggak boleh masuk di alat bantu dengar. Jadi baterainya harus dicopot dulu dari alat bantu dengar, dipisahkan, taruh sini, alatnya taruh sini. Ya, tutup seperti ini. Sama ear mode-nya, ini anggap aja ear mode seperti ini, tutup selama 8 jam atau semalaman ya. Jadi kalau misalnya mau tidur, alat bantu dengarnya bisa dikeringkan ke dalam tempat pengeringnya dengan menggunakan drying pellet ini ya. Kapan sih drying pellet ini berubah jadi warna putih? Relatif, enggak tentu, tergantung keringatnya, ke tingkat kelembapan alat bantu dengarnya si pasien. Kalau dia lembab banget, contoh kayak anak-anak tuh, itu cepet banget, bisa sampai 3 minggu doang. Tapi kalau dewasa yang keringatnya dikit itu bisa sampai 1 bulan ya. Oke, itu untuk penggunaan drying pellet ya. Jadi kalau misalnya dia nih nggak dipakai sama sekali, misalnya ini baru beli, ininya jangan sampai bocor aja. Ketika dia udah bocor seperti ini nih, contoh nih ya, ini belum dipakai sama sekali, masih terbungkus, tapi ini ada bagian yang bocor, misalnya nih, bagian pinggiran plastiknya ini nih, aluminium foilnya. Nah, itu dia udah mulai menyerap kelembapan yang ada di lingkungan. Karena dia ketika ditaruh sembarangan kayak gini aja, dia lama-lama habis kok. Nah, kadang-kadang pasien ada yang suka nanya nih, kok saya nggak pernah pakai ini, tapi ini cepat habis lah. Kalau ditaruhnya di atas meja ya tetap habis lah. Ini kan menyerap lembab, bukan kelembapan dari ABD aja, tapi dari sekitarnya. Termasuk ketika di sini tempat ininya lembab, itu pun lap ininya lembab, lap ABD-nya lembab, ear mold-nya lembab, itu akan terserap juga. Dan ini juga anti jamur juga ya, bukan hanya penyerap lembab ya. Oke, sekarang kita lakukan tata cara pembersihan ear mold alat bantu dengarnya. Anggap aja ini ear moldnya terus sudah lepas, kita lepas dulu ya. Alat bantu dengarnya disimpan di sini di kotaknya seperti ini. Nah, lalu kita tuangkan ya bagian ininya ya, namanya cleaning cup atau cleaning tube, itu 3/4 dari ukurannya dengan air hangat ya. Setelah diisi dengan air hangat, masukkan sabunnya ini ke dalam air hangat ini, aduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk dan larut serta cairannya sudah berubah jadi warna biru, ear mold-nya atau cetakan telinganya masukkan ke dalam larutan ini, aduk-aduk sebentar, tunggu setengah jam. Setelah setengah jam baru bisa dibilas dengan air bersih. Kocok-kocok, bilas dengan air bersih sambil di pinggirnya dikeringkan seperti itu, supaya nggak licin ya. Nah, setelah bersih dan sudah tidak licin lagi, karena kan ini namanya juga sabun ya, bagian luarnya dilap pakai tisu kering ya, sampai benar-benar kering bagian luar ear moldnya. Bagian dalam selang ear moldnya semprot atau tiup dengan blower ini supaya airnya keluar ya, sampai benar-benar kering. Setelah kering baru pasangkan ke alat bantu dengarnya, ear moldnya. Cara pasangkannya gimana? Kalau misalnya dia pakainya di kanan, maka letakkan ABD-nya di tangan kanan kita, cetakannya di tangan kiri. Dekatkan, tempel. Begitupun sebaliknya, ketika si pasien pakainya di kiri, maka letakkan ABD-nya di tangan kiri, cetakannya di tangan kanan. Dekatkan, tempel, pasang ear mold-nya atau selangnya ke dalam ear hook-nya ini. Oke, kayak gitu ya. Dan ini untuk penggunaan cleaning tablet ini atau pencuci ini kurang lebih sekitar 3 hari sekali atau 2 hari sekali boleh. Maksimal seminggu sekali supaya ear mold-nya nggak jamuran. Oke, kayak gitu ya. Sekian. Dan ini untuk lap alat bantu dengarnya aja ya. Nah, kalian bisa lap alat bantu dengarnya dari sini. Nah, di sini namanya multi tools ya. Multi tools itu ada magnetnya buat ngeluarin baterai. Ya, ini ada magnet jadi buat narik atau dorong baterai.
gitu. Terus mau masang baterai, tangan kita lagi basah, pasang aja pakai ini. Masukin ke sini, atau ini ada jarumnya ini buat ngedorong baterai, dari sini bisa, dari sini bisa, sampai jatuh. Nah, di dalam ini itu ada sikat ya, di dalam multitools ini ada sikat buat sikat lubang cetakan telinganya yang bolongnya. Masukkan, arahkan, putar-putar kayak gini, jatuhkan ke bawah supaya kotorannya jatuh ke bawah. Ini untuk lap alat bantu dengarnya ya, bukan lap cetakan telinga. Jadi kalau cetakan telinganya kotor, jangan pakai ini. Bagian luarnya kalau kotor nih, ada kotoran telinga, boleh pakai lap tisu, pakai tisu basah juga boleh. Demikian. Terima kasih.